terhadap barang bukti dokumen dan barang bukti elektronik sebagaimana terinci dalam surat tuntutan, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara terpisah atas nama terdakwa, atas nama tersangka Juristan yang sampai saat ini berstatus DPO dan merupakan bagian tak terpisahkan dari satu rangkaian tindak pidana yang sama, bahwa oleh karena itu seluruh barang bukti dokumen dan barang bukti elektronik tersebut dinyatakan tetap dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama tersangka Juristan DPO yang rinciannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah menjatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam putusan ini. Memperhatikan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 604 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipersamakan dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 2025 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang lain yang bersangkutan. Terdakwa kalau nggak bisa berdiri, nggak apa-apa duduk ya. Duduk aja. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 5. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809.597.125.000 rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan masa selama terdakwa berada dalam rumah tahanan negara diperhitungkan secara penuh, sedangkan masa selama terdakwa menjalani penahanan rumah sejak tanggal 12 Mei 2026 diperhitungkan sepertiga sesuai dengan ketentuan undang-undang. 8. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 9. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen sebanyak 66 item sebagaimana tertuang dalam berkas perkara dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Juristan, daftar pencarian orang. Barang bukti elektronik sebanyak 96 item sebagaimana terurai dalam berkas perkara dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka Juristan, daftar pencarian orang. Barang bukti berupa uang dan seterusnya
dirampas untuk negara. 10. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 7.500. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2006 oleh Purwanto S. Abdullah SHMH selaku Ketua Majelis, Sunoto SHMH, Erusman SHMH, dan Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Mardiatos SHMKN, Andi Saputra SHMH, masing-masing sebagai anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2006 oleh Hakim Ketua dengan dampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Bobi Iskandar Dinata SHMH sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa dengan didampingi para advokat atau penasihat hukumnya. Silakan duduk kembali. Jadi demikian ya pembacaan putusan dari Majelis Hakim. Seperti kita sama dengarkan bahwa dalam pengambilan putusan ini tidak bulat. Salah satu hakim anggota menyatakan berbeda pendapat. Ini bukanlah sesuatu kelemahan, tetapi ini adalah cerminan kebenaran dan integritas dari Majelis Hakim. Demikian terhadap putusan yang telah kami jatuhkan, baik penuntut umum, advokat, dan terdakwa mempunyai hak yang sama untuk melakukan upaya hukum jika tidak sependapat. Dan untuk putusan, di awal kami sampaikan bahwa putusan ini sudah lengkap dan akan kami serahkan besok, sudah bisa terupload untuk bisa diterima masing-masing pihak. Demikian untuk putusan hari ini nyatakan selesai dan ditutup.